A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Nah, jadi di sini masih terkait ya tentang bagaimana orang-orang kafir ya mempergunakan nikmat Allah. Maka di sini Allah jelaskan ya, termasuk pelajaran juga bagi kita sebagai umat Islam. Allah berfirman di sini yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan ya merubah nikmat yang kita miliki, misalnya ya dalam keadaan kebahagiaan, sudah diberikan karunia ya berbagai macam harta, titipan harta ya, kemudian yang lain-lain ya, nikmat berupa kesehatan ya, kemudian tadi ya kesenangan ya. Nah, maka kata Allah nikmat itu akan langgeng ya, artinya tidak akan hilang. Nah, Allah tidak akan menghilangkan nikmat itu ya, kecuali kata Allah di sini adalah kita sendiri. Nah, jadi Allah tidak akan menghilangkan nikmat yang sudah Allah karuniakan berupa kesehatan ya, keselamatan, kebahagiaan, kemudian nikmat harta dan lain-lain. Maka Allah nyatakan harta itu akan terus ya kita miliki, kita nikmati selama kita tidak menghilangkannya sendiri. Nah, jadi Allah tidak akan bertindak zalim. Di sini Allah menyatakan tidak akan menghilangkan nikmat yang sudah dianugerahkan. Nah, kecuali kalau kita menghilangkannya sendiri. Nah, menghilangkannya itu di sini nanti Allah jelaskan ya, menghilangkan nikmat itu yaitu dengan mengkufuri ya, tidak bersyukur, kemudian melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, ataupun menggunakan nikmat tersebut ya tidak pada jalan yang Allah ridhoi. Nah, jadi ketika nikmat itu digunakan ya di jalan yang salah ya, untuk kemaksiatan ya, untuk hal-hal yang Allah haramkan, yang Allah larang, maka itulah yang akan menghilangkan nikmat itu dari kita. Nah, dari ayat ini menjadi suatu pelajaran ya bagi kita untuk berhati-hati ya ketika dikaruniai nikmat apapun, maka kita harus tunaikan haknya. Nah, nikmat harta itu ada nisabnya ya, zakatnya 2,5% ya ketika mencapai haul. Kemudian ada perintah untuk bersedekah, perintah juga untuk menjalankan tadi ya, nikmat itu digunakan di jalan Allah, yaitu untuk beribadah, bukan dalam bermaksiat. Nah, jadi seandainya kita di situ nikmat digunakan untuk berbangga-banggaan, nih misalnya ya, membuat rumah hanya untuk pamer ya, untuk berbangga-bangga, maka Allah sangat murka ya. Bahkan pernah di zaman Rasulullah, ketika ada salah seorang ya umat Islam yang rumahnya itu dibangun sangat tinggi dan dalam rangka bermegah-megahan ya, berbangga-bangga, maka Rasulullah suruh robohkan. Nah, jadi Rasulullah ya, dan Allah tidak menyukai ya ketika nikmat itu dijadikan untuk bermaksiat, diantaranya untuk berbangga-bangga, untuk pamer ya. Apalagi di zaman sekarang ya, orang membuat rumah bagus-bagus, diupload di medsos ya, dalam rangka misalnya kesombongan. Nah, inilah ya salah satu hal nanti yang akan menghilangkan nikmat tersebut, cepat atau lambat ya. Maka Allah di sini menyatakan itulah nanti yang akan menghilangkan nikmat tersebut. Nah, termasuk juga misalnya ya, nikmat sudah berkeluarga rukun, sakinah, sudah mawaddah warahmah dinodai oleh perselingkuhan misalnya kan ya. Kita lihat bagaimana akhirnya rumah tangga itu akan roboh. Nah, karena sudah keluar ya dari perintah Allah. Nah, ketika manusia sudah bermaksiat tadi ya, di situ perselingkuhan, kemudian tadi misalnya mencari dengan cara yang haram ya, mencari hartanya dengan cara yang haram. Nah, makanya kita lihat ya, orang-orang yang koruptor ya, itu kan tidak akan langgeng ya nikmatnya. Nah, cepat atau lambat
Allah akan tunjukkan ya azab Allah ya akan, kalau kita yang beriman menyadari ya sebenarnya di balik musibah itu adalah cara Allah tadi mengembalikan kita supaya sadar ya, supaya ingat untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan cara mentaati Allah ya, menjauhi seluruh larangan Allah. Makanya kita lihat tuh ya yang koruptor misalnya ya, banyak harta di mana-mana, tapi apa yang terjadi? Keluarganya hancur ya, anaknya juga terlibat segala macam ya, kadang narkoba, kadang juga ya macam-macam ya, kita lihat sudah contoh nyata ya di hadapan kita sendiri. Itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk bersungguh-sungguh ya menjaga nikmat ya yang merupakan amanah dari Allah ini tidak digunakan dalam hal-hal kemaksiatan ya. Kita harus pandai-pandai mensyukurinya dengan cara menggunakan nikmat itu di dalam rangka mentaati Allah ya. Ini adalah ayat ke-53. Selanjutnya kita lihat di ayat 54. Ka'dabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu biayati rabbihim fa'ahlaknahum bidhunubihim wa agraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Nah, di sini Allah memberikan contoh ya bagaimana kaum-kaum sebelumnya ketika mereka tadi ya melanggar ya aturan Allah, tidak berkufur ya terhadap nikmat Allah, maka inilah yang terjadi. Nah, di sini dicontohkan keadaan yang tentang Fir'aun ya, Fir'aun dan pengikutnya. Kita tahu ya bahwa Fir'aun ini seorang raja yang dikaruniai kekuasaannya yang sangat tinggi, kemudian dikaruniai berbagai macam kenikmatan dunia ya. Nah, namun ketika diutus ya Nabi Musa menyampaikan kebenaran, mereka mendustakan. Nah, mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Mereka tidak mau beriman ya. Jadi di sini kekafiran ya, tidak mau beriman walaupun sudah dijelaskan dengan baik ya. Bahkan mereka di sini menentang ya kan ya, berusaha membunuh Nabi Musa. Nah, ini merupakan suatu kejahatan ya yang sangat berat di sisi Allah. Maka kata Allah di sini, kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Nah, jadi dosa-dosa inilah yang menyebabkan kebinasaan ya bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi pada dasarnya ya kalau kita mengalami apapun itu musibah ya, kita harus ingat kembali, ini adalah cara kasih sayang Allah ya untuk menginginkan kita, kata Allah, di muka bumi ini sampai tidak ada lagi dosa-dosa. Saking cintanya Allah kepada kita ya, kepada umat manusia, maka berbagai cara Allah memberikan ya penyadaran-penyadaran supaya kita itu kembali ke jalan yang lurus ya, supaya kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat ya, kebahagiaan yang sempurna. Maka dijauh oleh dosa-dosa inilah kata Allah yang membinasakan ya suatu kaum maupun seseorang ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu jangan buru-buru tadi ya kita menyalahkan orang lain dan lain-lain ya, atau menyalahkan takdir ya. Tapi kembalilah kita untuk segera memohon ampun ya kepada Allah, untuk introspeksi. Pasti ada yang salah ya dalam kehidupan kita ya, entah dosa-dosa yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, karena di sini Allah nyatakan ya kebinasaan yang kita alami ya, termasuk di sini contoh-contoh umat terdahulu, kaum Fir'aun ya, kaum Ad, kaum Samud ya yang Allah binasakan itu karena dosa-dosanya. Nah, Fir'aun di sini ditenggelamkan ya bersama orang-orang yang zalim yang lainnya. Jadi orang yang zalim ini adalah yang kezaliman yang terbesar tentunya adalah kesyirikan ya, kekufuran, kekafiran. Itu kezaliman yang besar. Kemudian dosa-dosa itu juga adalah bentuk ya kezaliman terhadap diri sendiri, apalagi kalau kejahatan itu misalnya membahayakan orang lain, maka itu menjadi kezaliman yang lebih besar ya, kemurkaan Allah. Nah, jadi jangan kita merasa aman ya ketika lalai ya untuk bertobat. Nah, jadi hati-hati sekali, jangan pernah kita membiarkan ya dosa-dosa itu ada di dalam diri kita. Segeralah kita memohon ampun. Jangan pernah menunda-nunda tobat ya, apalagi memelihara dosa ya. Misalnya nih, ada rasa iri ya, rasa dengki misalnya.
gitu dipendam ya, dendam misalnya, nauzubillah ya, itu justru kita memelihara penyakit hati. Maka jangan pernah ya ada dendam, ada rasa iri, rasa benci. Segeralah kita melapangkan hati kita dengan banyak-banyak bertobat, beristighfar ya. Karena itu cepat atau lambat nanti akan mengundang tadi ya kebinasaan, baik kadang penyakit fisik ya, penyakit pikiran. Makanya kalau orang sekarang ya melakukan penelitian ya, banyak sekali penyakit-penyakit fisik itu akibat dari penyakit-penyakit hati awalnya. Orang yang suka marah, orang yang durhaka dengan orang tua ya, kalau kita lihat itu banyak sudah berdasarkan penyelidikan ya, ternyata benar ya, ternyata punya pola ya dosa. Misalnya yang pernah saya lihat itu ya, ada yang menerangkan seperti dosa misalnya di situ durhaka pada orang tua, ternyata menjauhkan ya dari jodohnya ya, menjauhkan dari rizkinya dan lain-lain. Nah, karena itu ini menjadi ayat ya, pengingat bagi kita semua untuk berhati-hati ya menjalani kehidupan ini. Setiap hembusan napas kita ya, jangan pernah kita sia-siakan di jalan yang tidak Allah ridhai. Jadi kita isilah dengan zikir, dengan amal-amal soleh ya, karena dosa-dosa ini adalah yang melemahkan iman kita. Mengapa kok kita kayaknya berat sekali nih, tinggal klik misalnya ya ikut ngaji online. Itu kan sangat mudah sambil beraktivitas, sambil di rumah, bahkan kalau kita kondisi kurang ini sambil berbaring, seandainya kita mau ya itu kan gampang. Tapi apa sih kok susah misalnya. Nah, itu ada yang salah dengan diri kita sebenarnya. Yang bermasalah diri kita, iman kita. Karena semakin kita tinggi imannya, maka akan semakin semangat ya menuntut ilmu, semakin semangat beribadah. Namun ketika kita mulai futur ya, mulai malas beribadah, kemudian sudah mulai kehilang kehusyuan, semangat menuntut ilmu, maka itu adalah dosa-dosa kita, hati kita yang sedang sakit. Nah, jadi kita jangan kadang sibuk, pengajiannya nggak penting, nggak mutu misalnya atau apa, itu kan adalah pembenaran ya kepada kesalahan diri kita sebenarnya. Karena tidak ada yang sia-sia ya, selama kita punya niat ikhlas ya, yang kita kaji itu sudah benar, maka Allah lah yang akan nantinya menurunkan ya rahmatnya, magfirahnya, kemudian rahasia-rahasia ya di balik ayat-ayat Allah. Nah, jadi rahasia di balik ayat Allah ini tidak semua orang ya mendapat karunia. Nah, maka kita bersyukur ya kalau dibukakan Allah hati kita, sehingga iman kita semakin bertambah ya dengan mengkaji ayat Allah. Maka itulah salah satu ya bentuk ya cinta Allah. Merasakan manisnya iman itu merupakan surga yang sudah Allah berikan di dunia ya. Itu adalah kenikmatan yang sudah Allah berikan di dunia, kita sudah merasakan ya bagaimana manisnya iman. Nah, jadi ini salah satu ya Allah jelaskan bagaimana ya akhir dari dosa-dosa yang tadi ya, seperti Fir'aun tadi, dosa yang sangat besar adalah kekafiran ya, kekufuran, tidak mensyukuri nikmat, tidak mau beriman ya, maka akan mendatangkan kebinasaan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian di ayat 55, Inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang kufur karena mereka tidak beriman. Nih, Masya Allah ibu-ibu ya, jadi Allah tegaskan paling buruk makhluk di muka bumi. Nah, paling buruk ini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, tidak mau beriman. Nah, bahkan namanya paling buruk ya, makhluk di bumi itu kan banyak ya, ada bangsa jin, ada hewan ya, binatang ya kan ya, dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Tapi di sini ya, ketika manusia ya kufur ya, kafir, orang kafir yang tidak mau beriman, maka dia seburuk-buruk makhluk. Nah, seburuk-buruk makhluk ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ya kita justru kadang memuliakan orang kafir ya, sampai tunduk ya dengan orang kafir seperti dicucuk hidungnya ibaratnya ya. Apa saja perintah orang kafir dilaksanakan ya demi kepentingan dunia kadang ya, demi harta, mau saja membuat misalnya kebijakan ya, walaupun misalnya di situ menyengsarakan umat Islam ya, karena tunduk dengan orang kafir. Maka ini seburuk-buruk makhluk.
Nah, apalagi kalau kita misalnya ya mendukung mereka. Nah, makanya kita hati-hati sekali ya dalam berwala ya, berwali. Jangan sampai kita di sini mendukung ya orang-orang yang justru dia membenci Islam ya, justru ada niat jahat terhadap umat Islam ya. Apalagi kalau di sini nanti aturan-aturan kufur yang diberlakukan yang justru menyengsarakan ya, menyusahkan kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi kita termasuk di sini ya, bagian dari mereka. Karena kata Rasulullah ya, seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama kelompoknya. Nah, kelompoknya itu siapa yang dia dukung? Artinya di sini ya, dia dukung ya, maka itulah yang menjadi kelompok kita. Karena itu kalau kita mau berkelompok bersama Rasulullah, teruslah kita berada di gerbong dakwahnya Rasul ya. Apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Allah sampaikan melalui Al-Qur'an, melalui hadis, itulah yang kita pegang erat, kita ikuti. Jadi kita ini ibarat dalam sebuah kereta ya, yang gerbongnya sangat panjang ya. Mungkin kita di gerbong yang sangat jauh, tapi selama kita masih berada di dalam gerbong itu ya, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita sudah keluar dari gerbongnya Rasulullah ini ya, tidak mau mengikuti aturan Allah, seenaknya kita ya. Nah, seperti kaum LGBT ya, orang-orang yang ya mengandalkan hawa nafsu ya, mereka dengan atas nama hak asasi manusia, mereka tidak mau mengikuti aturan Allah ya, menentang aturan Allah. Sudah sangat jelas ini ya adalah termasuk ya seburuk-buruk makhluk kata Allah yang ada di muka bumi ya, karena kufur tadi ya, tidak mau, ingkar di sini ya, ingkar dengan ayat-ayat Allah, dengan ajaran Rasulullah, dan tidak mau mengimani, tidak mau mengikuti. Nah, inilah merupakan suatu makna ya yang sangat dalam yang harus kita pegang ya dalam kehidupan sehari-hari, patokan kita ya dalam berumah tangga, dalam mendidik anak ya, dalam bernegara bahkan ya, karena Islam ini kan syumuliyah ya. Jadi mengatur seluruh kehidupan. Jadi Islam itu bukan hanya urusan ibadah dengan Allah, tetapi juga dengan bermuamalah ya, bertetangga, bermasyarakat, bernegara ya, mulai dari urusan dalam rumah ya, rumah tangga ya. Nah, bahkan kehidupan pribadi ya, kita bersama suami ya, bersama anak, itu semua sudah diatur di dalam Islam. Karena itu jangan pernah kita mengambil ya aturan lain di luar Islam, karena sudah jelas di sini Allah jelaskan ya, ketika kita kufur ya, artinya kita tidak mau ya, kita mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau menggunakan metode yang sudah Allah jamin ya pasti berhasil, pasti bahagia dunia akhirat, maka sudah jelas kita akan mengundang kebinasaan tadi ya, mengundang malapetaka bagi diri kita sendiri. Nah, misalnya tuh kalau kita lihat ya sekarang fenomena rumah tangga misalnya, ketika bukan lagi Islam sebagai landasan ya, tapi hawa nafsu. Nah, diperturutkanlah misalnya ya selingkuh kan ya, segala macam lah ya, pola-pola ya pendidikan anak misalnya, ataupun pola berumah tangga yang tidak mengikuti aturan Rasulullah, lambat laun itu akan menghancurkan ya rumah tangga itu tersebut. Karena itu mudah-mudahan ya kita dan juga anak keturunan kita mudahan diberikan Allah ya kekuatan iman untuk terus tadi berada di gerbong Rasulullah ya, mengikuti semua aturan Allah dan Rasul, maka itulah yang akan menjamin tadi ya kelanggengan nikmat, keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka perjuangan kita ibu-ibu masih panjang ya, kita diamanahi anak-anak ya, nanti cucu dan seterusnya, maka tidak akan berhenti ya selama kita hidup. Kita jangan pernah berhenti untuk terus menuntut ilmu, menyampaikan ya ilmu yang kita pelajari, kita amalkan, minimal kita jadikan contoh teladan ya bagi anak cucu kita. Mudah-mudahan itulah yang akan terus ya menjaga mereka, menjaga kita untuk istiqomah di jalan Allah. Nah, kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, allazina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun, yaitu orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian dengan mereka, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya,
sedangkan mereka tidak bertakwa. Ini lanjutannya ibu-ibu ya. Jadi tadi yang pertama, orang yang sangat buruk ya di sisi Allah di muka bumi, bahkan lebih buruk nilainya daripada hewan ya. Di dalam tafsir itu lebih rendah dari binatang. Karena binatang sendiri dia tidak pernah keluar ya dari fitrahnya, tidak keluar dari karena tidak ada ceritanya binatang itu yang sampai jahat ya terhadap anaknya. Padahal kemarin kita baru dengar berita ya, ada seorang wanita yang memasukkan anaknya dalam koper ya, baru lahir, nah sampai dibuang. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi kalau sampai manusia ya sudah seperti itu ya, keluar dari aturan Allah ya, karena binatang sendiri itu tidak pernah ya keluar dari fitrahnya kata Allah di sini, maka dikatakan manusia itu bahkan lebih buruk ya dari makhluk lainnya. Nah, di sini yang kedua, tadi yang pertama tadi kufur ya, tidak mau beriman, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari sunnah-sunnah Rasul. Nah, ini yang selanjutnya yaitu di sini ketika berjanji, nah setiap kali berjanji mereka berkhianat. Nah, jadi hati-hati sekali ya ketika kita berjanji. Kalau misalnya sekiranya kita tidak bisa, jangan berjanji. Ya, kalaupun kita berjanji itu insya Allah itu juga harus sungguh-sungguh, artinya kita memang mau menepati janji ya. Insya Allah itu bukan berarti kita tidak mau ya. Insya Allah itu dalam arti ya kita berusaha ya untuk menunaikan janji, tetapi kita tidak tahu kalau misalnya nanti tiba-tiba ada halangan syar'i ya. Artinya kalau Allah berkehendak lain, misalnya kita meninggal lah, misalnya udah janji mau ketemu misalnya, atau misalnya tiba-tiba kita sakit ya, itu kan bukan kehendak kita ya, artinya di luar kehendak kita, maka insya Allah yang seperti itu ya maksudnya. Nah, karena itu ketika berjanji walaupun hal-hal kecil, ini pernah di zaman Rasul ya, ada seorang ibu-ibu ya, anaknya nangis. Nah, kemudian ibu ini menyembunyikan sesuatu ya di balik tangannya. Ini dia, nanti ku kasih hadiah begitu. Maka kata Rasul, apa yang kamu sembunyikan di balik tanganmu? Tidak ada, kata ibu itu, cuman supaya dia diam aja. Nah, ternyata Rasulullah sampaikan kamu sudah berbohong, kamu sudah mengingkari janji. Nah, kalau kita lihat sepele kadang ibu-ibu, tuh ada burung, padahal nggak ada misalnya, hanya untuk supaya diam misalnya anak kita yang lagi rewel. Maka itu ternyata dalam Islam ya tidak benar ya hal seperti itu. Termasuk itu mengkhianati janji ya, termasuk berbohong. Nah, jadi kita dalam hal kecil pun harus berhati-hati, jangan pernah kita berbohong ya. Nah, walaupun bercanda-canda kadang ya, supaya ketawa gitu ya, bikin cerita-cerita bohong, berita hoax misalnya. Maka ini salah satu yang menyebabkan tadi nilai kita di sisi Allah itu sangat buruk ya, dan mendatangkan tadi kebinasaan dan kemurkaan Allah. Nah, jadi perkara janji ini ya Allah tegaskan, jangan pernah kita berkhianat ya terhadap janji. Nah, karena di sini Allah tegaskan orang yang berkhianat ingkar janji itu kan salah satu ya di dalam hadis Rasul merupakan salah satu tanda munafik. Nah, munafik itu bahkan ya saking Allah murkanya dengan orang munafik, dia berada di dasar neraka jahanam. Nah, bahkan lebih berat siksanya daripada orang kafir. Karena namanya munafik ini ya tidak bisa ya dipegang. Di depan dia baik ya, ternyata di belakang dia berkhianat tadi ya. Nah, bahkan kata Allah di sini mereka bukan termasuk orang yang bertakwa. Nah, jadi tidak bisa ya. Orang bertakwa itu harus sempurna memang ya. Jadi tidak bisa kalau kelihatannya rajin tahajud ya, sedekah rajin, sholat rajin, tapi suka kalau janji palsu ya, suka berkhianat, maka sia-sia ya amalannya itu, maka tidak bertakwa kata Allah orang seperti itu ya. Jadi kita pernah belajar sebelumnya bahwa takwa itu bukan hanya zahir ya, tapi juga batin. Nah, maka penyakit-penyakit yang ada di hati ini juga harus dibersihkan ya. Ketakwaan itu harus lahir dan batin, zahir dan batin kita. Nah, ini adalah ciri yang berikutnya tadi ya, orang-orang yang sangat buruk ya. Yang pertama tadi kafir, ingkar ya, kemudian tidak beriman, dan ini tadi mengkhianati janji. Nah, ketika berjanji suka berkhianat. Kemudian di ayat selanjutnya ayat 57, fa imma taskafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yazakkarun. Maka jika engkau Nabi Muhammad benar-benar mendapati mereka dalam peperangan,
cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi Allah murka ya dengan orang-orang kafir ya, apalagi tadi yang memusuhi Islam. Maka Allah perintahkan di sini ya, ketika berperang itu kita harus sungguh-sungguh menumpas mereka sampai habis ya. Nah, jadi Islam itu sangat tegas ya ibu-ibu ya, ketika Islam itu diperangi ya, maka kita harus tegas ya memerangi sampai habis di sini, menumpas ya. Artinya benar-benar Allah inginkan kita itu kalau pilihannya antara mati syahid ataupun menang, tidak ada pilihan lain ya, tidak ada ceritanya kita itu melarikan diri ya dari peperangan. Jadi ketika ada orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas di sini ya memerangi Islam, menghalang-halangi ya umat Islam untuk beribadah misalnya ya, maka kita harus tegas memerangi mereka ya. Nah, baik kalau sekarang itu ya, baik perang sosial media, kadang ya kalau ada konten-konten yang di situ mengolok-olok Rasulullah misalnya, atau misalnya menghina Islam, maka wajib itu kita perangi, baik juga secara medsos ya. Ya kita harus pintar, memang umat Islam itu ya tidak bisa kita terbelakang ya. Kita harus terus di sini mengembangkan ya kemampuan supaya segala bidang itu kita bisa berkuasa ya, karena itulah yang Allah inginkan. Umat Islam itu harusnya menjadi pemimpin kata Allah ya di muka bumi, supaya Islam ini terus didakwahkan kepada semua ya umat manusia di belahan dunia manapun, karena Allah inginkan semua ciptaan Allah yang bernama manusia ini selamat hidup di dunia dan di akhirat. Maka itulah ya tugas umat Islam itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, soleh sendiri, tapi dia juga harus berusaha mendakwahkan Islam ini semaksimal mungkin ya, bisa mencapai di belahan bumi manapun bahkan ya. Nah, kalau sekarang kan sangat mudah ya ibu-ibu, kalau mau bahkan sampai ke ujung dunia pun ya, dengan misalnya berdakwah lewat medsos ya, kita share yang bagus-bagus ya, itu bisa jadi akan membawa hidayah ya bagi orang-orang yang belum tersentuh ya oleh Islam. Nah, apalagi kalau tadi di sini ada umat-umat kafir ya, mereka itu tidak pernah diam ya, terus berusaha memusuhi umat Islam, kata Allah ya, mereka tidak akan berhenti sampai umat Islam itu mengikuti mereka pelan-pelan ya. Nah, entah nanti gaya hidupnya, lama-lama cara berpakaian ya, lama-lama cara hidup, cara berpakaian, cara makan ya, sampai nanti semua ibadah bahkan sekarang dicampur-campur ya, kita lihat itu bercampur sudah ya di dalam gereja, sambil maulidan, sambil apa ya, nauzubillah min zalik ya. Itulah yang mereka inginkan, umat Islam itu lama-lama mengikuti mereka ya. Nah, jadi di sini Allah tegaskan mengapa kita harus memerangi tadi ya orang-orang yang memerangi Islam, agar di sini mereka mengambil pelajaran. Nah, agar orang-orang kafir itu melihat kekuatan Islam. Kita itu tidak boleh lemah ya di hadapan orang kafir. Karena kata Allah, sebaik-baik manusia ya kan, yang paling mulia di muka bumi itu adalah orang Islam yang bertakwa. Nah, itulah yang tinggi derajatnya. Jadi jangan pernah kita lemah ya di hadapan orang kafir. Masya Allah, jadi umat Islam itu harus punya kekuatan ya. Bahkan nih ya, kalau kita misalnya ternyata dengan nuklir misalnya itu membuat orang-orang kafir itu takut, harusnya kita umat Islam punya kalau perlu ya senjata nuklir itu. Nah, karena saking Allah ingin ya umat Islam itu menguasai dunia, supaya Islam ini semuanya menyebar ya ke seluruh masyarakat, itu bisa mendapatkan ya pemahaman Islam, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak disiksa nantinya ketika Islam itu sudah sampai, sudah disampaikan. Perkara mereka mau menerima mau tidak, nah itu urusan mereka nantinya. Nah, jadi bahkan nih menurut tafsir ya, ketika misalnya tadi ya tentang persenjataan yang canggih, bahkan sekarang itu ya perangnya itu perang digital misalnya ya, seperti hacker itu ya, maka umat Islam itu kalau sampai ini kita wajib bahkan ya ada yang paham ya tentang hal-hal seperti itu. Nah, harus ada juga umat Islam yang menguasai ya bagaimana para mata-mata asing itu ya membuat suatu teknologi-teknologi ya, itu juga kita harus kuasai. Maka dari itu kita harus motivasi ya anak-anak kita, bukan hanya hanya ibadah itu kan luas ya. Jadi ketika kita di dalam ilmu-ilmu yang ternyata diperlukan ya untuk kemajuan Islam, itu bisa menjadi juga hukumnya fardu kifayah ya. Ketika belum ada
Nah, maka itu akan menjadi wajib ain. Artinya harus ada umat Islam juga yang menjadi ahli digital, ahli misalnya astronomi, ahli tentang luar angkasa dan lain-lain. Masya Allah. Jadi ternyata memang itu juga ya salah satu ya, senjata nuklir itu menjadi suatu kekuatan ternyata sekarang ya, yang menjadi orang-orang kafir itu berpikir ya 1000 kali ya kalau suatu negara itu punya persenjataan nuklir, mereka ya agak takut begitu ya. Nah, maka dari itu mereka menghalang-halangi betul ya kadang ya kalau umat Islam mau maju itu ya. Padahal kalau nuklir itu paham ilmunya, bisa itu digunakan ya untuk berbagai kepentingan ya, tidak hanya negatif ya, seperti pengobatan kanker ya, kita tahu itu juga dengan radioaktif ya, bahan-bahan nuklir sebenarnya. Nah, jadi ini ya di ayat ke 57 bagaimana umat Islam itu disuruh ya untuk punya kekuatan ya, sehingga kita harus hancurkan kalau ada orang-orang kafir ya yang memang memusuhi umat Islam secara terang-terangan, mengganggu umat Islam ya untuk beribadah, untuk menyampaikan dakwah, maka kita harus perangi sampai tadi ke akar-akarnya, disuruh Allah menumpas ya. Nah, kemudian di ayat 58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang ataupun adil dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Nah, jadi Allah tegaskan kembali lagi bagaimana besarnya dosa berkhianat. Termasuk di sini dalam hal bernegara ya. Jadi kalau misalnya ya kita dengan negara lain misalnya ada perjanjian untuk tidak saling berperang, saling menjaga keamanan, walaupun mereka tidak mau beriman ya, itu maka wajib kita saling menghormati. Jadi yang diperangi itu kalau orang kafirnya menyerang kita, yang menghalang-halangi kita untuk beribadah ya, seperti Israel itu sudah jelas ya di Palestina. Nah, tapi kalau orang kafirnya damai ya, tidak melakukan perjanjian damai, maka di sini wajib kata Allah harus selama ada perjanjian damai ya, maka wajib itu dihormati. Nah, kecuali di sini kata Allah misalnya ya, ternyata dilihat ya orang kafir itu punya tipu muslihat ya, kelihatan dia sudah ada tanda-tanda mau ingkar ya terhadap janji, maka cara yang selanjutnya kita diperintahkan untuk membatalkan perjanjian. Jadi karena selama ada perjanjian itu kita tidak boleh berkhianat ya. Islam itu Masya Allah, jadi kalau sudah ada janji ya, tidak boleh sama sekali ada pengkhianatan. Nah, kalaupun kita mau menyerang mereka karena ada tanda-tanda mereka itu misalnya berkhianat, maka kita batalkan dulu janjinya. Nah, perjanjian itu harus dibatalkan terlebih dahulu, baru kita boleh di situ melakukan misalnya peperangan ya, dalam rangka memerangi tadi kemungkaran, memerangi kekerasan dan seterusnya. Jadi Masya Allah ya, di dalam negara Islam itu Allah sangat menjamin keselamatan ya, dalam hal semuanya ya, baik harta ya, baik ketenangan ya, kemudian keamanan itu dijamin ya di dalam Islam. Bahkan ketika Islam itu diterapkan ya pada zaman Khulafaur Rasyidin ya, khalifah ya setelah Rasulullah, itu dijamin bahkan keselamatan wanita walaupun berjalan ya di tengah malam, kata di dalam hadis itu ya, dari Yaman kemana itu ya, sangat jauh yang ratusan kilo ya, maka aman ya. Nah, karena saking orang itu segan ya dengan Islam itu zaman dahulu ya, betapa orang-orang itu sangat segan dengan Islam, takut karena pernah ya kan ya, kita tahu sejarah ya bahwa ada seorang wanita muslimah ketika dia ke pasar Yahudi ya, ada seorang Yahudi yang berusaha menarik jilbabnya ya, kalau kita sekarang jilbab ya, ditarik sampai terlepas, maka itu Rasulullah langsung mengirim pasukan ya untuk memerangi orang tersebut. Nah, itu kan kalau dilihat cuman perkara satu orang begitu, tapi Islam sangat menjaga keamanan, kehormatan ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini ada begal ya, ada misalnya kejahatan-kejahatan baik hacker ya. Kalau ada Islam itu sampai ke akar-akarnya harus ditusuk tuntas ya, harus ditumpas. Karena tidak layak ya umat Islam itu merasa tidak aman. Nah, jadi Masya Allah, jadi Islam itu sangat ya menghargai ya
keamanan, keselamatan ya. Bahkan kalau negara Islam itu prioritas ya, bagaimana segala kepentingan masyarakat itu bisa diakses semua kalangan, seperti pendidikan dalam Islam kan gratis ya, kemudian kesehatan. Nah kalau sekarang kita bingung kadang ya dengan BPJS, apalagi sekarang itu ada berbagai macam kebijakan lagi kadang yang menyulitkan ya akses masyarakat ya untuk mendapatkan kesehatan. Nah itulah ya, kalau kita tidak menggunakan aturan-aturan yang dibuat-buat manusia itu kan uji coba, kadang kok di sini ini ulang lagi. Nah, padahal dalam Islam semua sudah ada itu Bu contoh-contohnya ya, bagaimana pendidikan Islam, bagaimana mengatur ya kesehatan masyarakat di dalam Islam, Masya Allah. Maka kita akan rasakan itu bagaimana kesejahteraan ya untuk semua kalangan. Nah, karena tidak ada pembedaan ya di dalam Islam ya, baik kaya mau miskin semuanya dan mendapatkan akses yang sama ya, kesempatan untuk pendidikan maupun kesehatan yang terbaik. Nah, inilah mengapa Islam itu ya syumuliyah tadi ya, semua bidang, tidak hanya perkara di dalam masjid ya, tapi juga perkara seluruhnya ya, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di ayat 59, wala yahsabannallazina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah. Nah, jadi di sini motivasi ya terhadap umat Islam. Kalau kita itu sungguh-sungguh beriman, bertakwa, maka yakin kita pasti akan ditolong Allah. Jadi dijelaskan dalam tafsir, satu umat Islam yang beriman, bertakwa itu bisa mengalahkan bahkan 100 orang kafir. Nah, jadi kalau 10 aja itu bisa mengalahkan 1000. Tapi tentunya keikhlasan ya, kekuatan iman. Maka tidak ada yang bisa melemahkan umat Islam sebenarnya kalau umat Islam itu sungguh-sungguh berada dalam keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Maka di sini Allah tegaskan ya, orang kafir itu tidak akan lolos ya, akan takut sekali. Jadi kalau kita lihat ya di zaman dahulu ya, zaman Umar bin Khattab misalnya, mereka itu sebulan perjalanan saja mereka udah takut dengar umat Islam kalau mau menyerang itu ya. Belum Rasulullah menyatakan akan datang gitu pasukan, itu udah sebulan belum sampai udah ketakutan musuhnya. Nah, mereka tuh takut sekali mendengar umat Islam karena tidak ada senjata apapun yang ditakuti oleh umat Islam. Justru kematian syahid itu kan dirindukan. Makanya orang-orang kafir itu sangat takut dahulu ya dengan umat Islam itu. Nah, jadi luar biasa ya kekuasaan umat Islam zaman dahulu ya. Sangat ditakuti, bahkan tadi ya sebulan perjalanan aja udah mereka ketakutannya luar biasa. Tapi sekarang yang terjadi ya, justru umat Islam itu bagaikan buih, kata Rasulullah ya, digambarkan memang akhir zaman itu ya. Sama sekali orang tidak takut, justru umat Islam dijadikan objek ya, objek segala macam keburukan kadang ya. Ya inilah PR kita, karena umat Islam sudah jauh ya dari Al-Quran, dari hadis, dari ketakwaan, dari keimanan. Maka itulah yang melemahkan kita, yang melemahkan kita dalam ketaatan ya, kelemahan kita dalam motivasi beribadah itu karena memang dosa-dosa kita tadilah ya, dosa-dosa kita, keimanan yang lemah akhirnya. Karena dosa-dosa inilah yang melemahkan iman kita. Nah, bagaimana umat Islam sekarang terbuai ya dengan narkoba, dengan tayangan-tayangan ya, medsos yang selalu meracuni pikiran anak-anak kita, baik game maupun konten-konten negatif ya. Akhirnya lemah generasi kita itu ya. Di sekolah itu ibu-ibu ya pada ngantuk ya. Ujian ya Allah, kalau ingat dulu zaman kita ya, kalau namanya ujian apalagi kalau matematika, misalnya fisika, itu udah kayaknya berpacu dengan waktu ya. Tapi sekarang anak-anak itu ibu-ibu kalau dilihat ya, baru dibagi soal udah sudah ada yang mulai tidur ya Allah ya. Ternyata itulah saya tanya, kenapa baru dibagi udah ngantuk? Main game anak-anak itu, begadangnya main game. Nah, sampai jam 12, jam 1, jam 2. Paginya tinggal ngantuknya. Akhirnya apa yang terjadi? Ulangan itu asal jawab. Ya Allah, sedih rasanya ibu-ibu ya kalau melihat generasi sekarang itu sangat jauh. Ya, sangat jauh dari banyak sekali kemunduran. Nah, itu ya akibat yang kemarin corona itu memang terasa sekali ya, karena mereka sudah akrab dengan gadget ya, sudah kayak nyawanya bahkan tuh. Kalau kita sita itu ya HP anak-anak itu sampai ada yang nangis itu sampai gulung-gulung ibu-ibu ya. Saking dia kayak nyawanya hilang gitu.
kalau HP-nya disita itu. Ya Allah, saya sampai heran lihat anak-anak sekarang, kayaknya gak bisa pisah dengan HP itu. Nah, itulah sudah berhasil ya, penjajah-penjajah itu mendekatkan anak kita dengan hal-hal seperti itu dan menjauhkan dari Al-Qur'an ya, dari masjid, dari ibadah. Ya Allah, boro-boro masjid Bu ya, anak-anak kita itu. Jadi inilah yang akhirnya orang-orang kafir itu melihat kita itu sangat lemah. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita itu dekat ya dengan Allah, kemudian tadi ya generasi-generasi Quran itu kita harus hidupkan kembali ya, bagaimana anak-anak kita itu lebih cinta Al-Quran daripada HP, daripada gadget ya, lebih cinta Allah ya, cinta ilmu, semangat mereka dalam sekolah menuntut ilmu kita motivasi ya, karena kontribusi mereka itulah nanti yang akan bisa ya memenangkan Islam ya, ketika umat Islam tadi kuat dari ilmu pengetahuan, dari agamanya segala macam ya, itulah yang akan terus ya mempertahankan eksisnya Islam di muka bumi ini. Dan kitalah sebagai ibu-ibu menjadi ibaratnya itu motivator ya, yang terus harus kita gerakkan ya anak keturunan kita untuk terus di jalan Allah. Nah, di sini 60 ya, tinggal 2 ayat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu. Nih, Masya Allah, Allah tegaskan, kita disuruh mempunyai kekuatan apapun yang kita bisa mampu kuasai ya, dalam rangka di sini kata Allah ya, berupa kekuatan bisa di sini pasukan berkuda. Ini gambaran kalau zaman dulu itu jelas ya, kuda itu menjadi suatu kekuatan ya. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan ya, kuda itu bisa menjadi 3 nilai. Kalau kuda itu dipersiapkan untuk jihad fisabilillah, maka ketika kita kasih makan, kemudian kita bersihkan kotorannya, merawat dia, itu semuanya bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Tapi kalau kuda itu hanya kita rawat demi misalnya mencari nafkah, maka itu kata Allah hanya untuk memenuhi kepentingan duniamu. Nah, kalau yang ketiga, punya kuda hanya untuk koleksi misalnya. Kalau sekarang kita samalah dengan kendaraan, misalnya mobil ya, punya koleksi mobil mewah. Nah, itu hanya untuk berbangga-bangga, pamer di medsos. Maka ini termasuk yang ketiga yang Allah murkai. Itu adalah harta yang nantinya akan justru membinasakan kita. Akan berat sekali hisapnya di yaumil akhir. Nah, di dunia saja akan mendatangkan tadi kebinasaan kata Allah. Ini artinya di sini dari ayat ini ditafsirkan ya, bagaimana umat Islam itu harus mempunyai kesiapan ya, kemampuan ya, apapun itu yang bisa ya untuk membentengi Islam. Nah, tadi termasuk ya umat Islam harus ada yang ahli perang, harus yang punya kekuatan ya. Jadi umat Islam itu juga disuruh kuat memanah, kan itu ya, di zaman Rasul disunahkan belajar memanah, menunggang kuda, berenang. Itu adalah melatih kekuatan fisik ya umat Islam. Umat Islam itu harus kuat. Jadi tidak ada ceritanya loyo-loyo ya. Makanya kita juga harus nih Bu ya, olahraga, semangat ya, supaya hidup kita ini berkualitas ya, tidak tiduran melulu sakit ya. Kita harus produktif ya dalam melakukan amal-amal soleh dalam hidup kita yang hanya singkat ini ya. Jadi kita harus menjaga sini segala macam kemampuan kata Allah harus kita kerahkan. Nah, kekuatan apapun, termasuk kalau kita perlu, umat Islam ini harus tadi ada yang ahli nuklir, ahli digital, misalnya ahli juga kayak hacker, itu ya harus paham ilmunya supaya bisa melindungi ya umat Islam dari kejahatan cyber ataupun lain-lain misalnya. Nah, sekarang kan banyak yang disimpang-simpangkan ya. Islam itu perang medsos itu bisa juga ya. Nah, jadi di sini luar biasa ya, Allah memberikan motivasi ya, umat Islam ini harus optimal, harus maksimal dalam segala bidang. Dengannya persiapan itu kata Allah, kamu akan membuat gentar musuh Allah.
musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahui. Nah, jadi Allah tegaskan bahwa ada musuh-musuh itu yang tersembunyi. Nah, mungkin kita tidak tahu ya, orang-orang munafik tadi itu kan di depan ya kelihatannya mendukung, kelihatannya baik. Bisa jadi dia di belakang kita itu berbuat jahat. Nah, maka di sini kita disuruh mempersiapkan segala macam ya kemampuan, harus kuat dalam segala bidang agar orang-orang kafir itu gentar ya. Nah, jadi Islam itu bukan hanya perkara tadi duduk ya di masjid beribadah ya, ibadah makhdah saja, tapi harus segala bidang. Bahkan dicontohkan ya ketika ada 2 orang pemuda, satunya tuh cuma di masjid beribadah, yang satunya ya beribadah memang tidak bisa full ya, karena kadang harus cari nafkah. Maka kata Rasulullah, yang kedua ini lebih mulia daripada yang tadi hanya di masjid seperti itu. Nah, jadi kemudian di sini Allah tegaskan lagi, apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. Nah, jadi kita juga diperintahkan untuk menginfakkan ya harta kita dalam rangka di sini terus ya mendukung perjuangan Allah, perjuangan dakwah Allah dan Rasul ini. Jadi bagaimana Islam ini juga harus ditopang dengan kekayaan ya. Jadi orang Islam itu juga diperintahkan punya kekayaan dalam rangka mendukung terus ya perjuangan Islam. Nah, jadi kita bantulah ya pejuang-pejuang di Palestina, walaupun kita tidak bisa ke sana, minimal kita bisa menyumbangkan harta kita, menyumbangkan doa kita ya untuk mereka. Itu juga sudah termasuk bagian dari menginfakkan di jalan Allah. Jadi kita tidak bisa tinggal diam ya melihat saudara-saudara kita di belahan bumi lain ada yang kelaparan, misalnya ada yang kena musibah ya, bahkan ada yang dizalimi, maka kita di sini juga diperintahkan untuk terus ya membantu dengan segala macam kekuatan ya. Nah, kemudian yang terakhir, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi kalau orang-orang kafir itu tidak memusuhi kita, kata Allah di sini, kalau mereka condong mau berdamai saja, mau hidup rukun saja tidak masalah ya. Nah, kalaupun nanti di belakang mereka itu berkhianat, maka kita bertawakal saja kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Nah, jadi karena di sini Allah tegaskan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, jadi kita Islam ini luar biasa, tidak ada harusnya ketakutan ya pada orang-orang kafir itu ya. Ketika Islam itu diterapkan, justru itu akan menjadi kebahagiaan, keselamatan bagi semua makhluk ya, bukan hanya manusia bahkan ya. Jaminan rahmat Allah itu akan dirasakan pada seluruh makhluk bahkan. Nah, ketika Islam itu diterapkan, makanya tumbuhan itu juga turut subur ya, hujan juga bersahabat, karena semua makhluk Allah ini pada hakikatnya hidup ibu-ibu. Jangan kita kira batu itu yang kita golongkan benda mati, pada dasarnya mereka hidup di sisi Allah. Ini mereka juga berzikir ya, tanah itu jangan dikira benda mati. Ya, kita itu pengelompokan kita ya benda mati, tapi di sisi Allah semua itu mereka hidup. Nah, termasuk dinding-dinding rumah kita ya, semua itu mereka bertasbih ibu-ibu. Jadi jangan kita kira mereka itu nanti menjadi saksi di kamar kita, mereka menjadi saksi apa yang kita lakukan, ibadah kita, sholat malam kita misalnya. Jadi jangan kita kira ya, semua yang ada di sekitar kita ini di sisi Allah mereka makhluk ya, mereka semua itu senantiasa bertasbih bahkan kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah tadabbur kita pada hari ini. Semoga Allah ya memberikan kita pemahaman, memberikan kita kekuatan iman ya,